Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erda Dwi Putri, mahasiswa dari Program Studi Keamanan Sistem Informasi kelas 3B. Di sini saya akan menyampaikan sedikit penjelasan mengenai penyelesaian sistem persamaan linear menggunakan metode inverse matrix. Berikut adalah penjelasannya. Nah, di sini saya mengambil contoh soal solusi persamaan linear 3 variabel. Nah, di sini kan ada X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6, 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4, 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Kalau kita menggunakan metode inverse matrix, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan ini menjadi bentuk matriks atau mengubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Ini adalah bentuk matriks yang sudah saya rubah, yang dimana ini adalah matriks koefisien. Nah, elemen-elemen yang ada di dalam ini kita ambil dari sini, yang dimana ini adalah 1 min 2 1 1 min 2 1 3 1 min 2 3 1 min 2 7 min 6 min 1 7 min 6 min 1. Ini kita sebut sebagai matriks koefisien atau kita lambangkan dengan matriks A. Nah, di sini kan ada variabel-variabel yaitu X, Y, Z. Kita pindahkan ke sini X, Y, Z yang kita beri tanda atau kita sebut dengan matriks X atau matriks variabel. Di sini ada hasil, kita pindahkan atau kita ubah ke bentuk matriks hasil atau yang kita sebut dengan matriks B 6 4 10 6 4 10. Terus tahap kedua, kita menggunakan rumus persamaan matriks, yaitu X sama dengan A inverse dikali B, yang dimana kita belum mengetahui nilai dari A inverse ini. Nah, kalau B ini kan matriks B ini kita sudah mengetahui hasilnya ada di sini. Nah, maka kita harus mencari nilai dari A inverse. Nah, rumus untuk mencari A inverse itu atau mencari nilai A inverse itu adalah A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A, yang dimana adjoint A ini merupakan konfaktor A yang sudah kita transposkan. Nah, di sini kan determinan A dengan adjoint A ini kita belum mengetahui nilai-nilainya. Nah, maka kita harus mencari atau menentukan nilai-nilai dari determinan A dan adjoint A. Yang pertama kita mencari nilai dari determinan A. Untuk mencari nilai dari determinan A, itu yang pertama kita ini lambangnya seperti ini ya, lurus saja. Nah, terus ini adalah elemen-elemen dari matriks A. Ini kan matriks A, kita pindahkan ke sini. Lalu, kolom 1 dengan kolom kedua kita salin di sebelahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan kolom. Ini kolom 137, kita salin di sini 137, min 2 1 min 6, min 2 1 min 6. Lalu, determinan A ini kan merupakan selisih dari diagonal utama dikurangi dengan diagonal sekunder. Nah, yang mana diagonal utama dan diagonal sekunder dari ini bentuk persamaan ini? Nah, untuk diagonal utama itu dia dari sini ditarik ke sini, tarik ke sini, terus di sini, lalu ini. Nah, 1 min 1 2 min 2 7 1 3 min 6. Ini adalah diagonal utama. Lalu di mana diagonal sekundernya? Diagonal sekunder itu kita tarik dari ujung sini, ini ke sini. Nah, ini diagonal sekunder, ini ke sini, lalu ini ke sini. Nah, ini diagonal sekundernya. Nah, terus ini kita kalikan. Misalnya diagonal utama ini kita kalikan semuanya dulu elemen-elemennya. Misalnya dari sini kan 1 dikali 1 dikali min 1 dapatlah hasilnya 1. Min 2 dikali min 2 dikali 7 dapat hasilnya 28. 1 dikali 3 dikali min 6 dapatlah hasilnya negatif 18. Lalu dikurangi dengan diagonal sekunder. Yang mana diagonal sekunder? Yang ini. Min 2 dikali 3 dikali min 1 dapat hasilnya 6. 1 dikali min 2 dikali min 6 dapat hasilnya 12. 1 dikali 1 dikali 7 dapat hasilnya 7. Maka diagonal ini diagonal utama dan ini diagonal sekunder. Min 1 ditambah 28 dikurangi 18 dapat hasilnya 9, dikurangi hasil dari diagonal sekunder.
6 ditambah 12 ditambah 7 dapat hasilnya 25. Berarti ini hasil dari diagonal utama dan ini diagonal sekunder dikurangi. 9 dikurang 25 dapatlah hasilnya 16. Nah, inilah nilai dari determinan A. Selanjutnya kita mencari nilai dari adjoint A. Bagaimana mencari nilai dari adjoint A? Nah, adjoint A tadi ini kan merupakan konfaktor matriks A atau konfaktor A yang sudah kita transposkan. Nah, konfaktor A itu merupakan determinan dari matriks-matriks minor. Ini kan lambang determinannya nih. Tuh. Terus, apa itu matriks minor? Matriks minor itu adalah, nah, misalkan tadi kan di sini kita dapatlah bentuk matriks A-nya itu seperti ini. Nah, misalkan kita mengambil dari elemen A. Elemen A. Nah, maka di sini berisi matriks minor baris dan kolom dari elemen A. Nah, gimana caranya? Caranya itu seperti ini. Misalnya di sini kan berarti baris ke 1, kolom ke 1. Nah, baris ke 1 ini dari elemen 1, baris ke 1 kita tutup, kolom ke 1 juga kita tutup. Nah, dapatlah 1 min 2, 6 min 1. 1 min 2, 6 min 1. Di sini, baris ke 1, kolom kedua. Baris ke 1, kolom kedua kita tutup. Tersisalah 3 min 2, 7 min 1. 3 min 2, 7 min 1. Yang ini, baris ke 1, kolom ketiga. Baris ke 1, kolom ketiga kita tutup. Nah, tersisa 3, 1, 7 min 6. 3, 1, 7 min 6. Nah, untuk yang kedua ini adalah baris kedua, kolom ke 1. Baris kedua kita tutup, kolom ke 1. Min 2, 1, min 6, 1. Min 2, 1, min 6, 1. Yang ini baris kedua, kolom kedua. Baris kedua kita tutup. Nah, tersisalah 1, 1, 7 min 1. 1, 1, 7 min 1. Yang ini baris kedua, kolom ketiga. Kita tutup. Tersisa 1 min 2, 7 min 6. 1 min 2, 7 min 6. Nah, untuk yang terakhir itu baris ketiga, kolom ke 1. Yang ini. Baris ketiga, kolom ke 1. Baris ketiga kita tutup, kolom ke 1 kita tutup. Tersisa min 2, 1, min 1, 2. Min 2, 1, min 1, 2. Terus, yang ini baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga kita tutup. Baris kolom kedua kita tutup. Tersisa 1, 1, 3 min 2. 1, 1, 3 min 2. Selanjutnya, yang terakhir, kita tutup, berarti ini 3, baris ketiga, kolom ketiga. Kita tutup baris ketiga, kolom ketiga. Tersisa 1 min 2, 3, 1. 1 min 2, 3, 1. Nah, selanjutnya, elemen-elemen yang ada atau matriks-matriks minor yang ada di dalam konfaktor A ini, kita hitung dengan cara seperti kita mencari determinan tadi, yaitu diagonal utama dikurangi diagonal sekunder. Nah, begitulah seterusnya sampai 9 buahnya habis. Tidak lupa, di setiap buah yang ada di dalam ini kita beri tanda. Yang ini positif, yang ini negatif, ini ada tanda negatif. Ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif. 1 dikali 1 sama dengan 1, min 2 dikali min 6 sama dengan 12. Nah, berarti 1 dikurangi 12 sama dengan min 13. Nah, 3 dikali min 1 sama dengan min 3, min 3, min 2 dikali 7 sama dengan min 14. Nah, dikurangi min 14. Nah, ini kan negatif ketemu negatif berarti positif kan? Berarti ini min 3 ditambah 14. Nah, kan hasilnya itu sama dengan 11. Kan di sini tandanya min, ada minus atau negatif. Berarti di sini ditulis min 11. Nah, selanjutnya 3 dikali min 6 sama dengan negatif 18. 1 dikali 7 sama dengan 7. Min 18 dikurangi 7 dapatlah hasilnya negatif 25. Nah, selanjutnya min 2 dikalikan dengan min 1 sama dengan 2. Kita tulis di sini 2 dikurangi 1 dikali min 6 sama dengan min 6. Nah, berarti ini kan negatif ketemu negatif berarti positif. Berarti 2 ditambah 6 sama dengan 8. 8 dikali
dikali negatif berarti kan negatif 8 karena di sini ada tanda negatifnya. Nah, begitu juga seterusnya. 1 dikali min 1 sama dengan 1. 1 dikali 7 sama dengan 7. Maka hasilnya 1 dikurangi 7 sama dengan min 8. 1 dikali min 6 sama dengan min 6. Min 2 dikali 7 sama dengan min 14. Berarti 1 dikali 6 sama dengan min 6 dikurangi min 2 dikali 7 sama dengan min 14. Nah, berarti ini positif lagi. Berarti min 6 ditambah 14 sama dengan 8. Nah, ini kan ada tanda negatif, berarti kita tulis di sini negatif 8. Nah, selanjutnya min 2 dikali min 2 sama dengan 4. 1 dikali 1 sama dengan 1. 4 dikali 1. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Selanjutnya 1 dikali min 2 sama dengan min 2. 1 dikali 3 sama dengan 3. Tadi kan 1 dikali min 2. 1 dikali min 2 kan hasilnya min 2. Terus dikurangi dengan 3. Kan hasilnya di sini kan 5, negatif 5. Nah, negatif 5 ini dikalikan dengan negatif ini kan hasilnya berarti positif. Berarti di sini ditulislah positif 5 aja. Terus selanjutnya 1 dikali 1 1, min 2 dikali 3 sama dengan min 6. Berarti 1 dikurangi min 6 dapatlah hasilnya 7. Nah, itulah hasil dari perhitungan yang ada di sini tadi. Nah, kan A join A tadi ini kan merupakan konfaktor A yang kita transposkan. Nah, ini kan belum kita transposkan nih. Terus ini kita transposkan atau kita rubah posisinya. Yang baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Nah, ini kan baris. Ini baris. Kita jadikan yang baris ini sebagai kolom dan ini kan kolom, kolom ini sebagai baris. Nah, bentuk kalau dirubah itu seperti ini. Baris min 13, min 11, min 25. Ini kan baris. Berarti berubah menjadi kolom. Nah, min 13, min 11, min 25. Min 8, min 8, min 8 adalah baris. Maka ketika kita transposkan itu akan menjadi kolom. Sebuah kolom min 8, min 8, min 8. 3, 5, 7 yang awalnya baris akan berubah menjadi kolom. Nah, selanjutnya barulah kita masuk ke rumus untuk mencari nilai dari A inverse tadi, yaitu A inverse sama dengan 1/16. Nah, tadi kan kita dapat di sini nilai dari determinan A itu adalah negatif 16. Berarti di sini 1/-16 dikalikan dengan A join A. Nah, ini A join A tadi yang sudah kita transposkan, dipindahkan ke sini. Maka untuk hasilnya itu kita cari atau kita hitung dengan cara mengalihkan ini 1/1. Ini adalah berbentuk skala kali matriks. Nah, kalau berbentuk skala kali matriks itu kita harus mengalihkannya 1/1 seperti ini. Seperti ini. Dikali 1/1. Ini kali 1/1. 1/-16 dikali negatif 13. Nah, berarti ini 13/16. Negatif dibagi negatif kan hasilnya positif. Berarti hasilnya itu dapatlah 13/16. Nah, 1/-16 dikali negatif 8. Nah, berarti negatif 8/-16. Negatif dibagi negatif kan hasilnya positif. Berarti 8/16 dapatlah hasilnya itu 1/2. Kemudian 1/-16 dikali 3, berarti itu hasilnya adalah negatif 3/16. Kemudian 1/-16 dikali dengan negatif 11, maka dapatlah hasil 11/16. 1/-16 dikali dengan negatif 8 dapatlah hasilnya 1/2. 1/-16 dikali 5 dapatlah hasilnya min 5/16. 1/-16 dikali negatif 25 dapatlah hasilnya 25/16. 1/-16 dikali 8 dikali negatif 8 dapatlah hasilnya 1/2. 1/-16 dikali dengan 7 dapatlah hasilnya minus 7/16. Nah, sudah kita dapatkan hasil dari
A inverse. Inilah hasil dari A inverse tadi yang ingin kita cari, inilah hasilnya. Nah, terus kembali lagi ke rumus tadi, yaitu X sama dengan A inverse dikali B. Nah, untuk B ini kan kita sudah ada. Nah, di sini hasilnya sudah ada. Maka kita tulis di sini X sama dengan A inverse dikali B. X-nya kan tadi variabel, matriks variabel yang terdiri dari X, Y, Z. A inverse ini yang kita dapatkan jadi dikalikan dengan matriks hasil. Ini kan hasil sudah kita jumpa. Nah, nih, untuk mencari nilai dari X, Y, Z, kita perlu mengkalikan A inverse ini dengan matriks hasil. Pada perkalian matriks itu berlaku, misalkan ini kan matriksnya berlaku ordonya itu 3 kali 3 kan, dan ini 3 kali 1, karena ini barisnya 3, kolomnya 1. Nah, kedua matriks ini bisa kita kalikan apabila, nah ini kan baris kali kolom, baris kali kolom. Nah, ini kolom matriks pertama dengan baris matriks kedua itu harus bernilai sama. Nah, ini kan dia bernilai sama, 3 kali 3, kolom dengan barisnya itu bernilai sama. Maka, dia ini memenuhi syarat untuk kita kalikan. Nah, nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, perlu kita pahami kalau di sini kan berarti kan dia baris ke satu, kolom ke satu. Nah, maka seperti tadi, maka kita harus mengalihkan baris ke satu dengan kolom ke satu. Berarti yang ini kita kalikan ke yang ini. Nah, cara mengalihkannya itu seperti ini. 13/16 dikali dengan 6, kemudian ditambah dengan 1/2 dikali 4 ditambah negatif 3 dikali 10. Kemudian kita coba, ini kan 13/16 dikali dengan 6 itu hasilnya 78/16. Kemudian ditambah, di sini kita taruh tambah dulu, ditambah setengah dikali dengan 4 berarti itu hasilnya 4/2 ditambah negatif 3/16 dikali 10. Berarti ini jadinya negatif, bukan ditambah lagi, berarti ini negatif. Jadi negatif 30/16. Jadi kita samakan semua ini, maka dapatlah hasilnya 5. Maka di sini 5, atau nilai dari variabel X itu adalah 5. Nah, untuk yang mencari nilai Y dan Z itu sama, berarti ini 11/16 dikali 6, kemudian ditambah 1/2 dikali 4, kemudian ditambahkan lagi min 5/16 dikalikan 10. Nah, maka ini nanti kalau dijumlahkan itu dapatlah hasilnya, atau kalau dihitung itu dapatlah hasilnya 3. Kemudian kita mencari variabel Z. 25 dikalikan 6, kemudian ditambah dengan 1/2 dikali 4, kemudian ditambahkan lagi min 7/16 dikali 10. Maka ini kalau dihitung nanti dapatlah jumlahnya itu 7. Maka himpunan penyelesaiannya itu bernilai 5, 3, dan 7. Variabel X bernilai 5, Y bernilai 3, dan Z bernilai 7. Baiklah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Jika ada yang salah dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.